Tetap hisab. Selesainya ya, pada orang tersebut bisa. Karena orang tersebut betul-betul memaafkan bisa. Tetapi dosa yang kita tanggung ini belum selesai di hadapan Allah Ta'ala. Catatan kita banyak. Sama seperti mata pelajaran. Kita ada 14 mata pelajaran, ya kan? Iya. Kalau memang kita 14-nya nggak lulus, ya masa kita itu hanya ujian satu semuanya lulus, kan gitu. Ya kan harus satu-satu kita selesain. Ya mirip seperti ini. Makanya kalau ada orang cerita bahwasanya kalau ada seseorang yang dulunya itu kafir umpamanya, kemudian dia masuk menjadi mu'alaf, menjadi muslim, dosanya diampuni oleh Allah. Betul sebenarnya. Kembali suci lagi katanya. Kalau kembali suci saya nggak yakin. Kalau dosanya diampuni betul. Dosa yang sebelah mana diampuni, kan gitu. Kalau dia itu pada waktu dia dulu kafir itu dia melakukan kejahatan, melakukan kedoliman, mengejek Allah, mengolok-olok Nabi, yo ini itu masih ditulis apanya yang dia menjadi suci. Tapi kalau misal dia benar-benar taubatan nasuha, gimana? Taubatan nasuha kan sekali, dosanya emang berapa kali? Taubatan nasuha itu kalau saya mukulin Mbak Nunung kemudian saya taubatan nasuha, saya nggak mau mukulin Mbak Nunung, iya, tapi mukulin sama Mbak Ratna. Emang selesai tobat saya? Benar. Berarti tetap dihisap satu-satu, tetap dihisap satu-satu. Orang itu hanya menyepelekan keadaan karena dia sendiri itu sebenarnya banyak dosa. Nggak mau dia itu nanti masuk neraka. Cari benernya sendiri. Cari menangnya, bukan banyak benernya. Cari menangnya sendiri. Coba kalau dia itu tahu beneran ayat Quran itu dibaca, hadis itu yang sahih itu betul-betul dibaca, sambungin. Kalau ketemu kan nangis nanti dia. Nggak taunya dosa saya itu banyak ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Nunung lah, Mbak Nunung ngomong agak keras dengan orang tuanya berapa kali coba? Kan lupa udah. Iya. Emang taubatan nasuha berapa kali? Apal sekali saya, kan gitu. Enak men ya. Kok enak men? Wah, berarti benar-benar. Kan gitu. Taubatan nasuha itu tobat betul-betul tidak melakukan lagi. Dianggap itu tobatnya benar, tapi dosanya kan masih tertulis. Wah. Loh kalau gitu nanti taubatan nasuha saya kasih doanya malah lebih komplit. Ya Allah, ini taubatan nasuha. Doa coba komplit. Ya Allah, jika selama ini sejak akhir balik hingga saat ini aku sering melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, komplit. Dan juga hadis Nabi, komplit. Dan juga sunnah yang belum aku kerjakan, komplit. Dan jika itu menjadi dosa di hadapan-Mu ya Allah, hari ini aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tobat itu komplit malah. Emang selesai dosa saya? Belum. Masih ada kan masih perhitungan. Aduh ya Allah. Walaupun itu doa itu dikomplitin, ya tetap saya yakin seperti itu. Karena Allah itu maha adil. Nggak mungkin orang itu, mohon maaf, ini yang sudah kafir sekian puluh tahun sampai ini tuanya dia masuk muslim, ya, menjadi mu'alaf, kemudian dia dianggap suci, dianggap nggak punya dosa, dianggap dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Loh, orang Islam yang pinter dia langsung kafir nanti, nunggu dia mau mati baru masuk lagi. Nggak boleh, dalam catatan Quran tidak seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui, kita harus hati-hati. Jangan terus omongan orang ditelah, wah enak berarti saya dikasih kemudahan. Kemudahan itu tidak seperti itu. Sama seperti kalau kita itu memberikan sesuatu umpamanya. Kenapa di dalam Al-Quran itu istilahnya Allah itu telah menyesatkan orang-orang kafir. Bukan Allah yang menyesatkan, tapi bawahnya kita lihat karena perbuatan dia sendiri. Loh kan karena perbuatan orang itu sendiri. Berarti Allah itu menentukan orang itu berbuat seperti itu dan akhirnya disesatkan karena dia sering berbuat seperti itu. Berarti itu akibat ulahnya sendiri. Makanya di dalam ayat Quran itu diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima dari buah tanganmu sendiri. Makanya musibah itu dari dosa. Jangan berpikir kalau kita muslim itu hilang dari dosa. Nggak ada itu. Iya benar, serius. Karena apa? Karena orang itu memudahkan dia berpikir. Enggak, coba baca Quran itu yang beneran. Nanti kan adanya nangis. Kenapa? Kita banyak salah. Ini nyindir ini ceritanya. Sudah kan Pak gitu Ustadz, ya, terusin Pak Ustadz karena kita harus commercial break. Ini saya udah menggebu nih. Sabar dulu Pak, sabar. Ya pemirsa, Anda juga tentunya harus bersabar karena videonya masih belum kita tayangkan. Namun setelah segmen yang berikut ini kita akan segera tayangkan video Anda. Dan untuk yang belum sempat mengirimkan video, segera buat video pertanyaan Anda lalu kirimkan ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816 736 920. Jangan lupa
sebutkan nama, umur, status perkawinan, dan juga sudah berapa lama mengalami sakit ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bengkel Akhlak, dan kini saatnya kami akan memutarkan video pertanyaan kiriman Anda, pemirsa setiap Bengkel Akhlak India. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu, saya Karimah ingin menanyakan bahwa jari telunjuk tangan kanan saya tidak dapat ditekuk dan udah cukup lama. Untuk itu saya mohon solusinya dari Pak Ustadz Danu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Karimah, video ini sudah kita saksikan bersama. Beliau mengalami keluhan telunjuk jari kanannya tidak bisa ditekuk, Pak Ustadz. Tapi saya tidak menyampaikan umurnya ya, Ibu Karimah. Sekitar berapa umurnya itu kira-kira Pak Ustadz? Pak Ustadz ya sekitar 55, hampir 60-an lah kira-kira ya. Itu Pak. Jadi kalau telunjuknya nggak bisa ditekuk terus megang gimana ya, gini ya. Iya, paling gini Pak Ustadz. Iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah inilah sebenarnya kekurangan kita di hadapan Allah, itu dimunculkan salah satunya dengan musibah penyakit seperti itu. Kalau jari ini kan memang ini untuk menunjuk. Ya, atahid. Nah, istilah menunjuk istilahnya. Ya. Kalau nggak bisa ditekuk, berarti seseorang ini termasuk Ibu Karlimah ini hobinya nyuruh. Gitu ya. Iya, jadi jari ini ada ininya, ada filosofinya tetepan di dalam Ini bukan syariat. azab itu ya. Itu musibah aja. Musibah, ya? Kalau azab itu kan kesannya di neraka. Iya. Ini musibah aja bagi kita sebenarnya. Itu juga ujian bagi Ibu Karlimah sebenarnya. Ujian harus tahu kenapa jarinya itu lurus terus. Karena biasanya hobinya nyuruh, walaupun yang beliau itu nyuruhnya yang baik. Tapi kalau sudah nyuruh kaku keinginannya, kamu harus seperti ini gitu. Solusinya tuh? Solusinya harus diganti. Berarti yang nyuruh pun harus dengan luwes, lemah lembut. Kembali yang iya, jangan kaku, harus lemah lembut seperti itu, yang tenang. Apalagi kalau ini sampai jari seperti ini, biasanya ini nyuruhnya, mohon maaf, biasanya kepada suami. Nah, kalau kepada anak nggak sampai lurus begitu, mamanya. Jadi biasanya kepada suami. Walaupun baik ya Pak Ustadz. Misalnya suaminya kalau kanan, insya Allah baik. Bisa aja, mamanya suaminya itu dalam sisi agamanya agak kurang, mamanya beliau lebih ngerti, ya itu kan biasanya nyuruh terusan. Sholat Pak, gitu. Ya, kok wasis sih? Tapi wasisnya ini loh, saya itu sedih loh saya. Enggak kan nyuruh suaminya sholat misalnya. Iya, Mbak Ratna itu wasis kayak terbiasa gitu ya, biasa. Tapi saya sedih, mau nangis. Jangan sedih Pak Ustadz. Karena belum ada yang disuruh Mbak Ratna, makanya saya sedih itu. Mulai Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sebenarnya prihatin sama aku sebenarnya. Tapi kadang-kadang perhatian itu mengarah kepada bulinya. Nah ini untuk Ibu Karlimah, nanti disesuaikan betul nggak analisa saya itu suka menyuruh khususnya dengan suami atau menyuruh dengan orang tua. Dua kemungkinan. Nah yang jelas kalau memang itu betul suka menyuruh walaupun baik dengan suami atau dengan orang tua, yang jelas harus meminta maaf pada suami atau meminta maaf pada orang tua, kemudian juga berubah ya. Kalau menyuruh dengan baik, kemudian tidak dengan kekakuan, tidak dengan ini, insya Allah mohon ampunlah pada Allah Ta'ala dengan seperti yang tadi saya ceritakan. Ya Allah, jika jari telunjukku ini kaku disebabkan kayak dulu saya sering menyuruh suami saya walaupun yang baik, tapi ada kekakuan, ada emosi, dan juga jika saya dulu pernah atau sering menyuruh orang tuaku walaupun itu juga baik tapi ada kekakuan, ada emosi, jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Doa itu diulang terus-menerus. Mudah-mudahan seperti itu, Bu Karlimah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, mudah-mudahan Allah ridho sehingga sembuh cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon diberikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Tadi temanya adalah pengaruh gadget pada anak. Jadi sebenarnya memang harus kita awali bahwasanya kalau anak itu sampai begitu dengan gadget, berarti salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya ini nafsunya duniawinya masih besar. Nafsu duniawinya masih besar. Kalau nafsu duniawinya nggak besar, tetap anak ini akan terkontrol oleh Allah Ta'ala. Jadi menginginkan duniawinya besar. Makanya kalau anak dikasih gadget itu mau. Nah tapi kalau itu mau, itu karena mainan, tapi dicoba dicek. Kalau memang si anak itu gadgetnya ditipu, ini diperbaiki, dia nggak marah, dia nggak nangis, berarti salah satu orang tuanya atau dua-dua orang tuanya ini nafsu duniawinya sudah belajar dikikis
Sehingga pada waktu anaknya dikasih tahu, nggak nangis, nggak rewel. Nah ini maksud saya. Kuncinya di kita ya. Kuncinya mah di orang tuanya. Kalau dia nafsu duniawi, nafsu duniawi itu gimana? Umpamanya kalau Mbak Nunung nyanyi, ingin mendapat rezeki dari nyanyi itu kuat sekali. Nah itu nafsu duniawinya kuat. Ingin agar begini, duniawi itu yang kuat. Itu pengaruh ke anaknya. Itu nanti tetap akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Nah itu nafsu duniawi. Sama seperti aku ingin khatam, ngaji khatam dalam waktu 1 jam. Wah itu ya nafsu duniawi gitu. Mana bisa khatam bisa 1 jam gitu loh. Walaupun ada hadis menceritakan bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali itu sudah mirip seperti khatam membaca Al-Quran penuh. Ya tetapi kalau khatam yang beneran kan nggak seperti itu gitu maksud saya. Nah itu nafsu duniawi, tetap itu nafsu duniawi gitu. Jadi